Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi SCET, Departemen Edukasi Himatemia FT Unila, dengan saya sendiri Fadli Fahlevi. Saya Cahaya Diwiyogi Tilakomansa akan menjelaskan terkait materi integral tentu pada mata kuliah Kalkulus 2. Selamat menyaksikan. Kita bahas yaitu materi notasi sigma. Kita mulai dari definisinya dahulu. Misalkan kita punya deret kayak gini, AM, AM tambah 1, seterusnya sampai AN. Nah, ini adalah deret bilangan real dari suku ke M sampai suku ke N. Kalau kita mau jumlahin semua suku dari M sampai ke N, kita bisa tulis seperti ini. Yang artinya jumlahkan semua AI dari I sama dengan M sampai I sama dengan N. Seperti ini. Bisa dilihat dari sini. Selanjutnya, di sini kita punya beberapa sifat yang ngebantu banget buat menyederhanain notasi sigma. Yang pertama, kalau ada konstanta C di setiap suku, bisa banget konstanta ini kita keluarin dari sigma. Terus yang kedua, kalau di dalam sigma ada penjumlahan dua suku, kita bisa pisahkan. Jadi 2 sigma. Yang pengurangan juga sama seperti penjumlahan, cuma ini versi pengurangannya doang. Selanjutnya, kita masuk ke rumus-rumus umum yang biasa dipakai buat notasi sigma. Menjumlahkan, yang pertama ini menjumlahkan angka 1 sebanyak N kali ya jelas hasil tetap N. Dan ini sebenarnya rumus ini sama aja. Karena kan ini pakai konstanta 1, yang ini pakai konstantanya C. Yang ini buat jumlah bilangan 1 sampai N, yang ini kuadrat dan yang ini kubik. Pakai rumus yang ini. Rumus cepatnya. Selanjutnya, nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalnya batas bawahnya bukan sama dengan 1? Misalkan sigmanya A, bukan 1. Maka yang pertama kita hitung dulu dari I sama dengan 1 sampai batas akhirnya berapa, baru dikurangin dengan penjumlahan yang tidak dibutuhkan. Bagian yang tidak dibutuhkan. Contohnya seperti ini. I sama dengan 5 sampai 10 I kuadrat. Nah, kita bisa dapat jabarin seperti ini. Pertama kita cari dulu I sama dengan 1 sampai 10 I kuadrat dikurangin dengan jumlah yang tidak dibutuhkan. I sama dengan 1 sampai 4 I kuadrat. Memakai rumus khususnya, I kuadrat itu sama dengan N tambah 1, 2N tambah 1 per 6. Ini perhitungannya menjadi, ini 10 dikali 10 tambah 1, dikali 10 kali 2 tambah 1 per 6, dikurang 4, 4 tambah 1, 2 kali 4 tambah 1 per 6. Dan menghasilkan hasil akhirnya 355. Selanjutnya, pengantar luas. Oke. Bagaimana sih menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva? Sebelumnya, mari kita mulai dari sesuatu yang familiar, yaitu lingkaran. Luas lingkaran tidak bisa kita hitung langsung hanya dengan melihat bentuknya. Jadi kita gunakan pendekatan. Salah satu caranya adalah dengan membuat poligon bersisi banyak di dalam maupun di luarnya. Semakin banyak jumlah sisi poligon tersebut, nih seperti ini, maka semakin mendekati dengan lingkaran. Contohnya bisa kita mulai dari sisi 4, 8, atau 16. Sisi 4, sisi 8, sisi 16. Semakin banyak sisi, maka batas dari luas poligon ini baik dari dalam maupun dari luar akan semakin mendekati luas sebenarnya dari lingkaran. Selanjutnya, pendekatan serupa juga bisa kita terapkan pada daerah di bawah kurva. Misalnya kita ingin mencari, menghitung luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat pada interval X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. Karena bentuk interval yang melengkung, kita tidak bisa menghitung luas seperti persegi panjang atau segitiga. Jadi kita bagi interval ini tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil, misalnya kita bagi menjadi 4 nih. X0, X1, X2, X3, bagian-bagian interval tersebut. Terus di setiap interval ini kita ada namanya subinterval. Kita bisa buat persegi panjang. Tinggi persegi panjang bisa ditentukan dari nilai fungsi di salah satu titik.
Misalnya titik kiri atau titik kanan dari subinterval. Luas tiap persegi panjang adalah tinggi kali lebar. Dan jika kita jumlahkan semua, kita dapatkan pendekatan terhadap luas kurva. Dari X0 ini dapat dari mana? Dari luas awalnya, dari interval awalnya suatu kurva ini. X1 ini merupakan 1 dikali subintervalnya, jadi 2 per N. Oh iya, sebelumnya mencari subinterval ini dari batas akhirnya X, jadi 2 dikurangin batas awalnya, X itu berarti 0, 2 dikurang 0 per N ini merupakan partisi. Karena di sini kita tidak mengetahui berapa banyak partisi, maka kita tetap menggunakan N, di 2 per N. Untuk interval kedua itu ada X2 yaitu 2 kali subinterval, X3 3 kali subinterval menjadi X6 per N. Nah, Xn-1 ini merupakan interval yang akan digunakan pada poligon dalam. Karena poligon dalam itu menggunakan titik kiri untuk menjadi tingginya. Dan poligon luar Xn karena dia menggunakan titik kanan dari poligon subintervalnya. Selanjutnya, poligon dalam. Pendekatan pertama disebut poligon dalam atau pendekatan dari bawah kurva. Caranya setiap subinterval kita ambil nilai fungsinya di titik kiri sebagai tinggi persegi panjang. Nah, kita bisa lihat di bawah kurva ini kita bisa lihat partisi itu di bawah kurva. Jadi untuk tingginya itu kita ambil di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya sebagai tinggi. Dan sebagai lebarnya itu merupakan subinterval. Makanya rumus untuk mencari luas poligon dalam yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N atau partisi F X min 1 X XI dikurang 1 dikali delta X. Ini yang wajib kita pahami. Kita pahami ini, maka bisa kita menyelesaikan soal dari luas poligon dalam ataupun poligon luar. Dan di sini kan soalnya X kuadrat ya untuk fungsinya. Jadi kita masukkan saja, jadi X I dikurang 1 kuadrat dikali delta X-nya 2 per N sama dengan kita substitusikan semua nilai yang kita cari sebelumnya. Sudah dapat kita menyelesaikan seperti notasi sigma pada umumnya saja. Selesai dan mendapatkan hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya, pendekatan kedua disebut pendekatan poligon luar atau poligon pendekatan dari atas kurva. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, pendekatan dari atas kurva yang misalnya kelebihan nih, kelebihan dari kurvanya tersebut tuh. Nah, sekarang kita gunakan titik kanan dari setiap subinterval sebagai titik sebagai tinggi persegi panjang. Nah, kalau misalnya tadi poligon dalam kan sebelah kiri, titik sebelah kiri ini karena dia di bawah kurva, kita menggunakan titik sebelah kanan ini sebagai tinggi persegi panjang. Nah, karena Y sama dengan X kuadrat meningkat, karena pada grafik ini akan meningkat, maka titik kanan menghasilkan persegi panjang yang di atas kurva. Tuh. Luas dari masing-masing persegi panjang dihitung dengan cara yang sama. Jadi luas itu sama dengan lebar interval, atau kita pakai subinterval, dikali dengan F titik kanan, dengan fungsi titik kanan. Ketika kita jumlahkan seluruh persegi panjang, hasilnya akan lebih besar dari luas sebenarnya di bawah kurva dengan membandingkan hasil dari poligon dalam dan luar. Kita bisa mengapit luas sebenarnya. Jadi ini sebenarnya caranya sama dengan poligon dalam, cuma kita beda di sini aja karena kita memakai titik kanan sebagai tingginya. Jadi tingginya ini dikali lebar ya. Jadi untuk luas poligon luar itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Fxi dikali delta X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Xi kuadrat sesuai dengan soalnya jadi X kuadrat. Jadi kita masukkan substitusikan cara-cara yang kita sebelumnya sudah dapat, baru kita menggunakan cara notasi sigma yang pada umumnya dan menghasilkan hasil akhirnya seperti ini. Lanjut. Contoh soal. Misal Y sama dengan 2X tambah 2 pada selang min 1,1. Hitung luas poligon dalam dan poligon luar untuk N sama dengan 6 atau partisi sama dengan 6. Pertama kita cari dulu panjang subintervalnya. Delta X sama dengan 1 dikurang 1 per 6. Ini dapat dari intervalnya ya. Jadi
interval bawahnya dikurangin dengan interval atasnya. Jadi 1 dikurang min 1/6. Jadi subintervalnya jadi 1/3. Terus luas poligon dalam itu atau ARN itu rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N fxi dikurang 1 dikali delta X. Ini untuk rumus poligon dalam. Pertama saya cari dulu yang dalam kurung ini xi kurang 1-nya dapat berapa? Carinya itu adalah A atau X0 ditambah I dikurang 1 dikali delta X. A-nya itu dapat dari interval ini, selang bawah, selang atasnya. Jadi min 1 ditambah I dikurang 1 dikali delta X. Delta X dapat dari sini, jadi 1/3. Terus kita masukkan ke fungsinya. Fungsi itu 2X tambah 2. Jadi 2 dikali XI kurang 1 ditambah 2 sama dengan 2 dikali dengan yang tadi kita udah dapat. Min 1 tambah I kurang 1/3. Ditambah 2 hasilnya menjadi 2 dikali I kurang 1/3. Terus kita substitusikan ke rumus sigma ini. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai partisinya berapa? Jadi partisinya 6. Sampai 6 dikali dengan ini rumus ini fxi kali delta x. Ini xi, ini delta x-nya. 2 dikali I dikurang 1/3 dikali delta x 1/3 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6. 2 dikali I kurang 1/9. Karena 2/9 ini sama dengan konstanta, kita bisa keluarkan dari sigma. Jadi 2/9 sigma I sama dengan 1 sampai 6. I sama dengan 1. Kita selesaikan dulu notasi sigma ini dulu, baru dikalikan dengan konstantanya. Kalau misalnya kita pakai cara notasi sigma secara umum, kita langsung aja. Jadi 6 dikurang 1 dikali 6/2 sama dengan 5 kali 6/2 sama dengan 15. Jadi 15 ini dikalikan dengan konstanta 2/9. Jadi 2/9 dikali 15. Hasilnya 3,3 sekian. Kalau untuk poligon dalam ini hasilnya itu pasti kurang dari atau sama dengan luas yang sebenarnya. Selanjutnya, luas poligon luar. Cari panjang subintervalnya sama, jadi tetap tadi 1/3. Untuk cari luas luar atau ASN, itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, fxi dikali delta X. Seperti definisi yang awal tadi, kita pakai tinggi untuk luasnya itu pakai titik kanan. Jadi makanya fxi dikali delta x. Jadi xi, pertama saya cari dulu xi-nya berapa. Xi sama dengan tadi x0 ditambah i dikali delta x. X0-nya itu adalah min 1 ditambah i dikali 1/3. Masukkan ke fungsinya, jadi 2x tambah 2 berarti 2xi tambah 2. 2 dikali min 1 ditambah I/3 ditambah 2. Jadi 2 dikali I/3. Terus kita masukkan ke rumus sigmanya. Jadi I sama dengan 1 sampai partisinya berapa? 6 dikali fxi dikali delta x. Fx-nya tadi 2I/3 dikali delta x-nya 1/3. Kita selesaikan, kita sederhanakan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 6 menjadi 2I/9. 2/9 ini konstanta, jadi kita bisa keluarkan seperti yang tadi. Jadi 2/9 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 6I. Jadi kita selesaikan dulu yang sigma ini. Kalau bilangan bulat I, maka kita bisa pakai rumus khusus yaitu N tambah 1/2. Jadi 6 tambah 1/2 menjadi 21. Konstantanya kita tinggal kalikan, jadi 21 dikali 2/9. Jadi hasilnya 4,6. Untuk poligon luar, dia itu lebih besar dari atau sama dengan luas yang sebenarnya. Selanjutnya, nah, perhatikan pada diagram ini, kita punya grafik fungsi dan 2 pendekatan. Baris atas ini menunjukkan pendekatan dari bawah atau poligon dalam. Baris bawah menunjukkan pendekatan dari atas atau poligon luar. Awal kita mulai dari jumlah persegi N atau yang kecil dengan partisinya 10. Ini ada partisinya 10. Nah, nilai pendekatan luas yang masih jauh dari nilai sebenarnya terlihat dari perbedaan antara poligon dan kurva. Dilihat dari poligonnya dan kurva masih ada sela-sela. Nah, namun saat kita tingkatkan ke N30 dan N50, lihat apa yang terjadi. Persegi panjang makin banyak dan makin sempit.
luas total poligon dan dalam dan luar makin mendekati nilai yang sebenarnya. Bisa dilihat. Nah, ini mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, secara sistematis kita menyatakan bahwa luas poligon dalam selalu lebih kecil dari luas yang sebenarnya dan luas poligon luas selalu lebih besar atau sama dengan luas yang sebenarnya. Jika n makin besar, maka keduanya itu akan bertemu di suatu titik yang yaitu luas yang sebenarnya. Kita nyatakan ini dalam bentuk limit. Jadi luas sebenarnya sama dengan limit n tak hingga luas poligon dalam sama dengan limit n tak hingga luas poligon luar. Kita lihat, ini mereka ketemu di satu titik, yaitu luas poligon sebenarnya. Lanjut, jumlah Riemann atau konsep dasar. Pada slide ini dijelaskan bahwa jumlah Riemann adalah metode untuk memperkirakan luas di bawah kurva dengan membagi interval menjadi beberapa bagian kecil atau partisi dan menghitung luas di persegi panjang di bawah kurva tersebut. Rumus jumlah Riemann diberikan sebagai berikut nih, RP. Sigma I sama dengan 1 sampai N Fx I bar dikali delta Xi. Xi bar ini adalah titik sampel, bisa di titik kiri, kanan, atau tengah. Titik di antara Xi dan Xi kurang 1. Dan delta Xi ini adalah lebar dari partisi ke I. Atau sama dengan Xi dikurang Xi kurang 1. Selanjutnya slide ini atau pada diagram ini diperlihatkan menampilkan partisi A sampai partisi B dan titik-titik sampel XI barnya nih, dari XI bar 1, XI bar 2, XI bar 3, dan XI bar selanjutnya di masing-masing subinterval. Ada subinterval 1, subinterval 2, subinterval 3, subinterval 4, dan seterusnya. Di masing-masing subinterval itu ada XI barnya. Dan pada diagram ini juga diperlihatkan bahwa luas persegi panjang dapat bernilai negatif jika fungsi fxi dikali delta x itu dikurang dari 0 atau terletak di bawah sumbu x. Ini penting sebenarnya dalam konteks integral tentu, di mana hasilnya bisa negatif tergantung pada posisi kurva terhadap sumbu x. Selanjutnya, contoh soal. Hitung jumlah Riemann RP untuk fx sama dengan x tambah 1, ini x kurang 2, ini kurang 2 ya mana deh? Annotate, ini harusnya kurang 2, ini juga dikurang 4. Yang sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Ini fungsinya pada interval 0,5, 0 sampai 5 dengan menggunakan partisi P dengan titik-titik partisi 0, 1,1, 2, 3,2, 4, dan 5. Dan titik-titik sampel yang berpadanan atau midpoint-nya itu adalah 0,5, 1,5, 2,5, 3,6, dan 5. Cara mencarinya menggunakan rumusnya. Rumus RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 Fxi bar I dikali delta Xi. Kita sudah dapat tadi masing-masing Xi bar dan delta Xi-nya. Mari kita tinggal masukkan aja. Untuk Xi bar 1 sama dengan 0,5 dikali delta Xi-nya sama dengan 1,1 dikurang 0. Dan selanjutnya dan menghasilkan sudah dapat ini, masing-masing ini dimasukkan dulu ke fungsi sebelumnya, fungsi ini dimasukkan dulu masing-masing dicari, baru dapat dijumlahkan semua dan menghasilkan hasil akhir 23,9698. Selanjutnya kita masuk ke integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan batasan nilai awal dan nilai akhirnya, atau batasan atas sampai batasan bawah.
atas sampai batasan bawah. Integral dari fx terhadap dx dari nilai a sampai dengan nilai b adalah fb dikurangin dengan fa. Dengan begitu, f aksen x adalah turunan fungsi yang bernilai fx. Hasil yang didapat dari rumus integral tentu adalah suatu angka yang pasti. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kapan suatu fungsi bisa dibilang atau dihitung integral tentunya? Jawabannya dari teorema ini. Jika f kontinu dan terbatas selang AB, kecuali atau mungkin titik terbatas di beberapa titik terbatas, maka fungsi terintegralkan pada selang itu. Dengan kata lain, selama grafik tidak meledak atau tidak banyak di banyak titik, kita bisa cari luasnya dengan integral tentu. Oke. Nah, ini adalah sifat yang dapat membantu kita dalam perhitungan integral tentu. Jika kita ingin menghitung integral A sampai C fx terhadap dx, sama dengan kita dapat menggunakan rumus ini. Jadi, integral A sampai B fx terhadap dx ditambah integral B sampai C fx terhadap dx. Dengan keterangan, formula di atas menerangkan bahwa untuk mencari integral tentu dapat juga mencari dengan membagi batas atau interval. Oke, lanjut. Contoh soal. Hitung integral min 2 sampai 3x tambah 3 dx. Pilih partisi reguler bagi selangnya min 2 sampai 3 menjadi n sub selang sama panjang. Oke. Pertama kita pahami dulu fungsi dan intervalnya. Kita akan mencari luas di bawah kurva. Jadi fx-nya sama dengan x tambah 3 dengan x sama dengan min 2 sampai x sama dengan 3. Jadi kita pertama cari dulu selang atau panjang total intervalnya atau subintervalnya atau delta x-nya. Delta x-nya itu kan b dikurang a per n. Atau batas bawahnya dikurang dengan batas atasnya. Jadi 3 dikurang di min 2 sama dengan 5. 5 per n. Karena tidak ada partisinya di sini, jadi n sub selang. Jadi delta x-nya itu sama dengan 5 per n. Setelah itu kita cari dulu xi-nya. Xi-nya itu dengan x0-nya min 2, berarti min 2 ditambah i dikali 5n, 5 per n. Yang hasilnya menjadi 1 ditambah 5i per n dikali delta x. Udah dapat kayak gini, kita masukkan ke rumus sigma. Jadi I sama dengan 1 sampai N. Ini 5 per N-nya bisa kita keluarkan jadi 5 per N. Ditambah 25, ini dikalikan ke dalam. Jadi 25 per N kuadrat. Sigma I sama dengan 1 sampai N I. Masing-masing kita selesaikan. Kalau N dikali 1 kan tetap N. Jadi 5 per N dikali N. Ditambah 25 per N kuadrat dikali 1 per 2N. N tambah 1. Atau kan ini kan I berarti N tambah 1 per 2. Sama aja. Ini N habis jadi 5 tambah. Ini juga udah habis. N kuadrat tambah N kuadrat jadi 25 per 2. Kita keluarkan jadi 1 ditambah 1 per N. Karena kita mencari integral tentu, kita ambil limit dari jumlah Riemann. Jadi integral min 2 sampai 3x tambah 3 dx sama dengan limit n tak hingga 5 ditambah 25 per 2, 1 ditambah 1 per n. Saat n ke tak hingga, maka 1 per n ini sama dengan 0. Jadi 5 ditambah 25 per 2 menghasilkan hasil akhirnya 35 per 2. Materi selanjutnya adalah teorema dasar kalkulus pertama. Teorema dasar kalkulus pertama menyatakan bahwa anti turunan dari suatu fungsi kontinu, artinya fungsi itu tidak dapat terintegrasikan, adalah integral tak tentu dari fungsi tersebut. Nah, kita lihat pada teorema A-nya ini, di mana misalkan
F kecil kontinu terhadap interval A, B. Nah, F ini artinya tidak terintegrasikan terhadap interval A, B. Dan misalkan X sebarang titik atau variabel, yang artinya bisa berapa saja gitu, bisa 1, bisa 2, dan bisa 3 dalam A, B. Maka berlaku persamaan d per dx integral dari 0 sampai x pada fungsi t terhadap dt itu sama dengan fungsi x. Selanjutnya adalah teorema B. Teorema B ini adalah sifat pembandingan. Menyatakan bahwa jika f dan g terintegrasikan pada A, B, dan jika fungsi fx itu kurang dari atau sama dengan fungsi gx untuk semua x dalam titik A, B itu, maka dapat dibuat pertidaksamaan di mana integral A dari B pada fungsi fx terhadap dx itu kurang dari atau sama dengan integral dari A sampai B pada fungsi gx terhadap dx. Nah, mari kita lihat dua contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama itu carilah d per dx dari integral 1 sampai x t pangkat 3 terhadap dt. Nah, ini menurut teorema dasar kalkulus pertama, ya, yang ini, maka berlaku fungsi di mana fx itu ft itu sama dengan fx gitu. Nah, jadi penyelesaian dari soal ini kita tinggal mengganti si t pangkat 3 ini itu menjadi x sesuai dengan interval pada integralnya gitu. Jadi dapatlah hasil dari d per dx integral 1 sampai x t kuadrat t pangkat 3 terhadap dt ini itu sama dengan x pangkat 3. Karena tadi fungsi t itu sama dengan fungsi x. Seperti itu. Nah, untuk contoh kedua, mari sama, carilah d per dx pada integral 2 sampai x t pangkat 3 per 2 per akar dari t kuadrat plus 17 terhadap dt. Nah, ini masih menggunakan teorema dasar kalkulus pertama pada teorema A, di mana fungsi fungsi ft itu sama dengan fungsi fx. Nah, maka di sini kita bisa mengganti langsung saja. T-nya ini kita langsung ganti menjadi x. Dapatlah hasilnya adalah x pangkat 3 per 2 per akar dari x kuadrat plus 17. Selanjutnya adalah teorema dasar kalkulus pertama, teorema C, yaitu sifat keterbatasan. Teorema ini menyatakan bahwa jika f terintegrasikan pada A, B, dan jika m kecil itu kurang dari atau sama dengan fx dan kurang dari atau sama dengan m untuk semua x dalam A, B, maka berlaku persamaan di mana m dikali b dikurang a itu kurang dari atau sama dengan integral dari a sampai b pada fungsi fx terhadap dx itu kurang dari atau sama dengan m besar dikali b dikurang a. Teorema yang terakhir yaitu teorema D, yaitu kelinearan integral tentu. Terdapat 3 teorema di sini. Yang pertama itu adalah integral dari A sampai B kfx terhadap dx itu sama dengan konstanta, pindah ke depan, dikeluarkan, integral dari A sampai B pada fungsi fx terhadap dx. Itu untuk teorema yang pertama. Untuk teorema yang kedua, yaitu integral A sampai B fx plus gx terhadap dx itu sama dengan integral A sampai B fx terhadap dx ditambah dengan integral A sampai B gx terhadap dx. Dan untuk teorema yang ketiga, sama seperti teorema kedua, bedanya ini adalah pengurangan. Ya, kalau teorema kedua adalah penjumlahan, di bawahnya pengurangan. Sama untuk persamaannya di mana integral A sampai B fx dikurang gx terhadap dx itu sama dengan integral A sampai B fx terhadap dx itu dikurang dengan integral A sampai B gx terhadap dx. Persamaan ini atau teorema ini bisa berlaku jika f dan g itu terintegrasikan pada interval A, B, dan k itu adalah konstanta, artinya k itu
adalah bilangan yang tetap. Seperti itu, maka teorema ini akan bisa berlaku. Subbab selanjutnya adalah teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusi. Teorema ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teorema A, yaitu teorema dasar kalkulus kedua itu sendiri. Nah, teorema A ini menyatakan bahwa misalkan f kecil itu kontinu, artinya f kecil terintegrasikan terhadap titik A, B. Dan misalkan f itu sebarang antiturunan dari f kecil pada titik A, B. Arti sebarang antiturunan itu artinya f besar itu adalah integral dari f kecil tersebut ya. Nah, maka berlaku persamaan di mana integral A sampai B itu A sampai B pada fungsi fx terhadap dx itu sama dengan f besar B dikurang dengan f besar A. Nah, coba perhatikan contoh soal di sebelah kanan. Ada soal yaitu hitunglah integral dari min 1 sampai 2 pada fungsi 4x min 6x kuadrat terhadap dx. Nah, pada soal tersebut kita bisa simpulkan bahwa b-nya sama dengan 2 dan a-nya sama dengan min 1. Sesuai pada persamaan di sebelah kiri tersebut, di mana b itu adalah batas atas dan a itu adalah batas bawah. Nah, maka bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah kita integralkan dulu fungsinya ya. Kita integral dulu fungsinya, baru nanti kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Nah, integral dari 4x min 6x kuadrat itu adalah 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Nah, inilah yaitu adalah f kecilnya, sedangkan yang sebelah kiri yang belum diintegralkan itu adalah f kecilnya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah f besarnya, seperti itu. Nah, jika sudah dapat integralnya, maka kita masukkanlah batas bawah dan batas atasnya, di mana batas bawahnya adalah a yaitu min 1 dan batas atasnya adalah b. Nah, pada teorema terdapat bahwa b-nya dikurang dengan a. Artinya kita masukkan dulu fungsi yang dimasukkan terhadap batas atasnya yaitu b, yaitu 2. Dan baru dikurang dengan fungsinya yang dimasukkan batas bawahnya yaitu a, min 1. Nah, dapatlah hasilnya yaitu min 12, seperti itu. Teorema selanjutnya yaitu teorema metode substitusi. Yang pertama teorema B, yaitu aturan substitusi untuk integral tak tentu. Nah, teorema ini menyatakan bahwa misalkan G fungsi terdefinisiasikan dan misalkan bahwa f besar itu adalah antiturunan f kecil. Nah, maka berlaku persamaan integral f gx dikali dengan g aksen x terhadap dx itu sama dengan f besar gx plus c. Nah, di sini g aksen x itu adalah turunan dari fungsi gx tersebut. Jadi jika bentuknya seperti pada persamaan tersebut, maka teorema ini akan berlaku seperti itu. Coba kita lihat contoh soal di bawahnya. Soalnya, hitunglah integral x sin x kuadrat terhadap dx. Nah, ini kita bisa misalkan x kuadrat itu sebagai u. Maka sin x kuadrat itu sama dengan sin u. Nah, x tambahan dalam integral ya, yang di situ itu bisa dapat diletakkan dengan diferensial, artinya bisa diturunkan ya. Karena di sini untuk turunan dari u sendiri yaitu du itu sama dengan 2x dx. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam integralnya seperti itu ya. Nah, jadinya karena di soal itu adalah x, sedangkan pada turunan u itu adalah 2x, maka kita tambahkan 1/2 di depannya ya, agar bentuknya bisa sama seperti pada soal. Nah, jadi untuk bentuknya menjadi integral setengah sin x kuadrat 2x dx. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita ubah x kuadratnya menjadi u. Maka menjadi setengah integral sin u du sama dengan
kita integralkan sin u du nya tersebut menjadi sin, kan integral dari sin adalah min cos, maka menjadi min setengah cos u plus c. Nah, setelah kita sudah integralkan, maka bisa kita ganti lagi u nya menjadi x kuadrat. Didapatlah hasilnya adalah min setengah cos x kuadrat plus c. Teorema substitusi selanjutnya adalah teorema C, yaitu aturan substitusi untuk integral tentu. Teorema ini menyatakan bahwa misalkan G mempunyai turunan kontinu pada titik A, B, dan misalkan F itu kontinu atau terintegrasikan pada daerah nilai G, maka dapat ditulis persamaan integral A sampai B dari fungsi Gx dikali dengan G aksen X, artinya dia memiliki fungsi Gx dan memiliki fungsi turunan dari Gx tersebut terhadap dx, itu sama dengan integral dari fungsi G yang dimasukkan batas atasnya itu GB, dan fungsi G yang dimasukkan batas bawahnya itu GA. Artinya integral dari GA sampai GB dari FU fungsi X tadi diganti dengan U terhadap DU, di mana U itu sama dengan GX. Sekarang kita lihat contoh soal berikut. Soalnya adalah hitunglah integral dari 0 sampai 1 pada fungsi x plus 1 per x kuadrat plus 2x plus 6 kuadrat terhadap dx. Nah, di sini kita misalkan dulu di teorema tadi itu u itu sama dengan gx. Nah, gx itu adalah fungsi yang tidak diturunkan. Jika kalian melihat dua fungsi di atas dan di bawah, terlihat bahwa fungsi di atas itu seperti turunan dari fungsi di bawah, walaupun tidak sepenuhnya sama. Maka kita simpulkan bahwa u-nya adalah fungsi yang penyebutnya yaitu x kuadrat plus 2x plus 6. Nah, ini adalah u-nya. Maka kita bisa turunkan u-nya menjadi du sama dengan 2x plus 2 dx. Nah, di sini 2x plus 2 dengan x plus 1 pada soal itu kan berbeda. Agar memiliki kesamaan, maka 2 di fungsi 2x plus 2 ini kita keluarkan dari dalam kurung. Maka jadilah 2x plus 1 dx. Nah, ini adalah turunan fungsi u tadi gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai atas batas dan atas dan atas bawahnya. Nah, ketika x-nya adalah batas bawah yaitu 0, maka u-nya itu adalah sama dengan 6. Nah, ketika x-nya itu 1 atau batas atasnya 1, maka u-nya itu sama dengan 9. Nah, inilah 6 dan 9 ini adalah fungsi si GB dan juga GA-nya, di mana 6 itu adalah fungsi GA dan 1 adalah fungsi GB. Nah, selanjutnya maka kita bisa masukkan ke dalam integral soal tersebut. Jadilah fungsinya menjadi setengah integral 0 sampai 1 2x plus 1 per x kuadrat plus 2x plus 6 pangkat 2 terhadap dx. Kenapa kita tambah setengah di sini? Dilihat bahwa di soal itu adalah x plus 1, sedangkan kita memasukkannya adalah 2x plus 1. Jika kita tambah setengah, maka fungsinya akan sama seperti dalam soal, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita ubah fungsinya menjadi fungsi u, fungsi gx-nya tadi, seperti pada teorema ya. Jadilah fungsinya menjadi 1/2 integral dari 6 sampai 9 u pangkat min 2 du. Tadi kan untuk GA-nya itu sama dengan 6 dan GB-nya itu sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita turunkan u pangkat min 2-nya menjadi min 1/u dikali 1/2 dengan batas atas 9 dan batas bawahnya 6. Maka kita bisa masukkan batas atas dan batas bawahnya. Dapatlah hasilnya adalah 1/36. Materi selanjutnya adalah laju perubahan terakumulasi. Laju perubahan terakumulasi ini memiliki persamaan di mana integral A sampai B f aksen T terhadap dt itu sama dengan fb dikurang fa. Nah, ini berlaku jika
Ft itu mengukur banyaknya suatu besaran pada waktu T tersebut. Jadi, maka teorema dasar kalkulus kedua mengatakan bahwa laju perubahan terakumulasi mulai dari waktu T sama dengan A, batas bawahnya kan A, sampai T sama dengan B, batas atasnya B. Berarti laju perubahan yang terakumulasi adalah dari T sama dengan A sampai T sama dengan B, di antara A sampai B. Itu adalah sama dengan perubahan bersih dalam besaran itu pada interval A, B. Yakni, banyaknya yang ada pada waktu T sama dengan B dikurangi banyaknya yang ada pada waktu T sama dengan A sesuai dengan persamaan tersebut. Mari kita lihat contoh soal berikut. Air bocor dari tangki 55 galon, artinya tangki tersebut berisi 55 galon, pada laju V aksen T sama dengan 11 dikurang 1,1 T, di mana T diukur dalam jam dan V dalam galon. Mula-mula tangki penuh. Pertanyaan yang pertama, seberapa banyak air bocor dari tangki antara T sama dengan 3 dan T sama dengan 5? Artinya batas atasnya 3 dan batas bawahnya 5. Yang pertanyaan kedua, berapa lama waktu hingga air yang tersisa dalam tangki hanya 5 galon? Kita lihat penyelesaian untuk yang A, di mana banyaknya air bocor dari tangki antara T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 dalam satuan jam sama dengan luas daerah di bawah kurva V aksen T mulai dari 3 sampai 5. Nah, artinya kita bisa buat persamaannya menjadi integral 3 sampai 5 V aksen T dt. Ya. V aksen T dt tadi kan adalah 11 min 1,1 T terhadap dt. Maka bisa kita integralkan terlebih dahulu dan kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Dapatlah hasilnya adalah 13,2. Jadi 13,2 galon bocor dalam 2 jam antara waktu T sama dengan 3 dan T sama dengan 5. Seperti itu. Penyelesaian selanjutnya yang B. Nah, ini kita misalkan T1 menunjukkan waktu ketika 5 galon tersisa dalam tangki. Kita misalkan saja. Maka banyaknya yang bocor itu sama dengan 50. Nah, sehingga VT1 sama dengan 50. Nah, karena tangki tadi mula-mula penuh dengan galon, maka VT0 atau V0 itu sama dengan 0. Maka jadi kita bisa buat persamaannya VT1 min VT0 itu sama dengan integral 0 sampai T1 dari 0 sampai si T1 tadi pada fungsi 11 min 1,1 T terhadap dt. Nah, kita masukkan data-data yang sudah kita dapat, di mana VT1 sama dengan 50 dan VT0 sama dengan 0, dan kita integralkan juga fungsinya. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Didapatlah persamaan min 50 plus 11 T1 di min 0,55 T kuadrat 1. Nah, penyelesaian persamaan yang terakhir ini adalah 10 dikali 11 plus minor akar 11 per 11. Nah, kira-kira ini hasilnya adalah 6,985 dan 13.015. Nah, perhatikan bahwa integral 0 sampai 10 pada fungsi 11 min 1,1 T terhadap dt itu sama dengan 5,5. Kita integralkan, dapatnya 5,5. Jadi, seluruh tangki kosong dalam waktu T sama dengan 10 itu ada 5 galon tersisa setelah 6,95 jam. Artinya setelah 6,95 jam itu tersisa hanya 5 galon dalam tangki tersebut. Berikut adalah latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan. Ada 6 soal sesuai dengan pembahasan yang sudah dibahas dalam video ini. Demikian penjelasan dari kami terkait materi integral tentu pada mata kuliah Kalkulus 2. Semoga penjelasan kami mudah dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.